Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hanjas Maraputra dari kelas 3 Rek A MGT2 dengan NIM 220304121. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah komunikasi, bisnis, dan digital. Oke, baik. Pada materi pertama ini kita masuk keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan juga mitra bisnis kita. Bagaimana cara kita mendapatkan hati dari para klien kita. Lalu, komunikasi yang efektif juga melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada klien kita. Lalu pada presentasi bisnis kita memiliki 3 struktur utama. Yang pertama itu ada pendahuluan. Membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan yang akan kita presentasikan. Tidak perlu berlama-lama karena itu akan menciptakan mengurangi rasa excited mereka kepada kita, karena kita yang akan disampaikan itu adalah bisnis dengan klien kita. Lalu yang kedua itu ada isi utama, menyampaikan informasi secara struktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Lalu kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi kepada para klien agar lebih jelas apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Lalu teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif itu ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi bisnis kita. Lalu yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas akan lebih mudah dibaca oleh audiens kita untuk memahami informasi dengan jelas dan lebih baik. Lalu yang ketiga, sertakan testimoni dengan pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan yang kita miliki untuk mereka. Lalu berikutnya, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens kita dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi dengan kita. Lalu mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi itu benar-benar wajar. Jadi menyiapkan diri dengan lebih baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang akan kita sampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Lalu kita juga dengan memahami materi kita sepenuhnya, maka itu akan juga dapat mengurangi rasa gugup karena tidak perlu terbata-bata dalam pengucapannya karena kita udah paham dengan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka gitu. Lalu yang terakhir, menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri itu adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam, lalu bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita paham dan menguasai materi apa yang akan kita sampaikan, maka rasa gugup itu akan berkurang. Jadi percaya diri itu otomatis akan meningkat, dan secara tidak langsung penyampaian informasi yang kita sampaikan
itu juga tertata secara profesional. Materi selanjutnya kita masuk komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Lalu apa itu komunikasi interpersonal? Itu adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Sebagai contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, percakapan kelompok, ataupun percakapan suatu organisasi. Lalu komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana aja ketika belajar ataupun menonton film ataupun saat bekerja dan lain sebagainya. Lalu menurut Wayne Peace, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Lalu ada juga menurut Dan Bernlund, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas antar satu sama lainnya. Jika tidak ada proses pertukaran verbal ataupun nonverbal, maka tidak bisa disebut proses komunikasi antar pribadi. Lalu kalau menurut Effendi, itu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon hingga menimbulkan timbal balik antara satu dan lainnya. Lalu ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa bahasa formal ataupun informal. Lalu yang kedua, ada memakai media tertentu, misalkan telepon, ponsel, email, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Lalu selanjutnya, efektivitas komunikasi interpersonal. Itu ada 5 bagian. Yang pertama ada keterbukaan, lalu yang kedua ada empati, lalu yang ketiga ada sikap mendukung, lalu yang keempat itu sikap positif, dan yang kelima kesetaraan. Lalu kelompok itu apa? Kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama atau mengenal satu sama lainnya, atau bisa juga memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Itu menurut Deddy Mulyana. Lalu ada menurut Michael Burgon, itu mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Lalu
kita masuk pada klasifikasi kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, yang artinya itu menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal ataupun nonverbal. Lalu dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan bersifat informal. Lalu ada kelompok sekunder. Komunikasi yang bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja, tidak yang mendalami seperti primer tadi. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Yang terakhir, apa sih fungsi komunikasi dalam kelompok? Itu yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan. Lalu yang ketiga, fungsi persuasi. Keempat, fungsi pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir ada fungsi terapi. Baik, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kedepannya materi tersebut dapat berguna bagi saya dan juga teman-teman semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.